Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channelnya dari Rasya dan Bunda. Untuk video kita kali ini aku bakal ngeliput video jalan-jalan kita pada waktu libur lebaran kemarin antara Jakarta Jogja, dan kita mudik naik kereta api, teman-teman. Kebetulan tahun ini memang kita nggak bawa kendaraan untuk mudiknya karena memang kondisi jalanannya udah nggak gitu nyaman. Akhirnya kita putusin buat mudik naik kereta api. Di video ini bakalan kita kasih lihat perjalanan kita selama di dalam kereta api, dan aku bakalan nge-review kondisi mudiknya seperti apa dan syarat-syarat untuk naik kereta api itu seperti apa di masa pandemi ini. Jadi jangan lupa diklik tombol like sama subscribe-nya dulu untuk melanjutin nonton videonya. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit pada saat kita mudik naik kereta api kemarin. Jadi persyaratan untuk mudik di tahun ini itu agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena memang kondisinya saat ini tuh masih pandemi. Jadi untuk persyaratan mudik kita kemarin itu adalah kita diwajibkan sebagai penumpang untuk sudah memenuhi vaksinasi dosis ketiga atau sampai dengan booster. Dan tapi karena anakku Rasya belum berumur 12 tahun, dia diperbolehkan maksimum sampai vaksinasi dosis kedua. Nah, di luar itu persyaratannya adalah mewajibkan para penumpangnya untuk melakukan tes PCR dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita penuhi dulu persyaratannya. Serta untuk kondisi mudik kita tahun ini dengan menggunakan kereta api menurut aku sangat-sangat nyaman ya udah teman-teman kondisinya. Di kereta apinya sendiri kebetulan memang tidak full dan padat ya untuk kondisi di stasiunnya sendiri. Jadi walaupun kita bawa anak kecil itu menurut aku sudah cukup nyaman. Serta untuk KAI sendiri mereka sudah menerapkan pelayanan fasilitas kenyamanan ya kepada penumpangnya. Dan bahkan karena aku bawa anak kecil, si Rasya, kita dikasih semacam merchandise yaitu alat mewarnai yang pastinya bikin anak-anak kita jadi happy gitu, karena selain mereka bisa menikmati perjalanan selama di kereta api, mereka juga dapat souvenir dari pihak KAI. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kita harus tetap menerapkan prokes kita karena kita menggunakan kendaraan umum. Jadi pastikan kalau kondisi kita dan anak-anak kita itu selalu sehat ya teman-teman. Untuk kereta api yang kita naiki sendiri sebenarnya tujuannya adalah Jakarta sampai dengan Yogyakarta. Tapi karena kita tujuannya di Kota Wates, maka kita akan berhenti nanti di pemberhentian stasiun Wates, teman-teman. Dan untuk lama perjalanannya sendiri kurang lebih itu sekitar 8 jam perjalanan. Yang pastinya selama di perjalanan kita bisa lihat-lihat pemandangan supaya nggak bosen. Karena ini juga kita bulan puasa, jadi kita nggak bisa sambil ngemil ya teman-teman. Oke,
alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai dan turun di stasiun Wates, teman-teman. Dan ini kondisinya itu kurang lebih udah sore hari. Dan kebetulan alhamdulillahnya kita bakalan dijemput sama salah satu saudara kita yang sudah sampai duluan di Kota Wates. Jadi ini kita kasih lihat pemandangan di stasiun Wates. Sebenarnya kita udah kangen banget loh sama kondisi di kampung kita ini, karena emang kurang lebih kita udah 2 tahun itu nggak mudik semenjak pandemi. Jadi ketika kita bisa mudik tahun ini tuh beneran excited banget. Dan bakalan kangen sih ya, kita bakal kangen banget ngelihat suasana di kota ini. Oke teman-teman, nanti dari sini kita bakalan langsung lanjut ke kampung kita, namanya yaitu Desa Garongan. Jadi kalau dari stasiun Wates nanti kita bakalan ngelewatin area perkampungan yang pastinya bakalan bikin kita kangen terus teman-teman. Dan di tengah perjalanan, kita mampir dulu untuk beli salah satu makanan khas dari Kulon Progo, yaitu namanya tempe benguk Ibu Ponium 37. Sebenarnya banyak ya jenis tempe benguk yang dijual di daerah Kulon Progo ini, tapi infonya ini tuh salah satu penjual tempe benguk yang paling enak ya, the best. Makanya dia jualannya tuh laris banget. Dan sebelum maghrib itu biasanya sudah habis teman-teman. Nah untuk rasanya sendiri itu dia manis ya, dan beneran enak banget. Oke, selesai beli tempe benguk, kita lanjutin lagi perjalanan langsung menuju ke Desa Garongan. Karena memang sudah sore dan menjelang maghrib untuk berbuka puasa.
ini kita udah mulai memasuki area kampung kita. Nama kampungnya itu adalah Desa Garongan ya teman-teman. Nggak tahu juga kenapa dinamain Desa Garongan, tapi yang jelas kondisi lingkungannya itu beneran masih asri banget. Karena terletak di tengah-tengah perkebunan kelapa, jadi mayoritas kanan kirinya itu masih kebun gitu ya teman-teman. Dan kita memang rencananya mau ngejar berbuka puasa sampai di rumah, jadi makanya kita nggak mampir kemana-mana dan langsung pulang. Dan kebetulan kalau malam itu setelah maghrib juga memang kondisinya sudah agak gelap, jadi better kita memang masih sore gini ya udah harus sampai rumah. Nah teman-teman, ini kita sudah mulai memasuki area rumahnya, jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.